Saudara-saudara peserta mata kuliah etika profesi, ini kuliah kita yang kedua. Nanti untuk kuliah yang ketiga kita sudah presentasi materi. Pada kuliah kedua ini saya akan memberikan secara umum tentang etika. Dalam bahasa Yunani, etika berarti ethos dalam bentuk tunggal. Ethos mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, adat akhlak yang watak perasaan, sikap dan cara berpikir. Adapun dalam bentuk jamak, tato artinya adalah adat kebiasaan. Jadi jika kita membatasi diri pada asal usul kata ini, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan dengan atau tentang adat kebiasaan. Arti inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang digunakan oleh Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi untuk menunjukkan filsafat moral. Etika secara lebih detail merupakan ilmu yang membahas moralitas atau manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Saudara-saudara, ini adalah pendapat dari Profesor Dr. Haji Dede Ismatullah SHMH, Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya beliau mengatakan, etika juga mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan moral dengan mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individu dengan objektivitas untuk menemukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah individu terhadap individu lain. Ya. Etika lebih memusatkan perhatiannya pada individu daripada masyarakat. Etika lebih memandang motif alami suatu perbuatan sebagai hal yang terpenting. Dengan kata lain, etika mengatur suatu kehidupan manusia secara batiniah dan menuntun motivasi-motivasi manusia ke arah yang baik atau buruk. Saudara-saudara, ini kata pengantar yang diberikan oleh Profesor Dr. Haji Dede Ismatullah SHMH, Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, pada buku Etika Profesi yang ditulis oleh Muhammad Nur SHMH, seorang advokat. Etika lebih memusatkan perhatiannya pada individu daripada masyarakat. Etika lebih memandang motif alami suatu perbuatan sebagai hal yang terpenting. Dengan kata lain, etika mengatur suatu kehidupan manusia secara batiniah dan menuntun motivasi-motivasi manusia ke arah yang lebih baik atau buruk. Jadi saudara-saudara, sebenarnya etika itu adalah bagaimana perbuatan manusia itu dinilai dari baik buruknya. Etika juga sebagai suatu filsafat moral, yaitu yang tidak melihat fakta-fakta, tetapi terfokus pada nilai-nilai dan ide-ide tentang kebaikan dan keburukan, bukan terhadap tindakan manusia. Tuntutan etika tidak hanya pada suatu kebenaran sebagaimana adanya, tetapi juga menuntut suatu kebenaran sebagaimana seharusnya. Jadi tidak hanya sekedar kebenaran ada sebagaimana adanya, tapi seharusnya dia berbuat demikian karena etikanya seperti itu, dengan berdasarkan manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia. Perkataan etika di Indonesia sering diartikan sebagai susila atau kesusilaan, yaitu perbuatan yang baik atau perbuatan yang beradab sebagai akhlak manusia apabila didasarkan pada satu kaidah. Islam, etika adalah bagian dari akhlak manusia, karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku yang bersifat lahiriah semata, melainkan juga mencakup hal-hal yang lebih kompleks, yaitu bidang akidah, ibadah, dan syariah.
Standar moral manusia banyak ditentukan oleh tingkat perkembangan sosialnya, intelijensianya, dan ilmu pengetahuan yang berkembang. Moralitas tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia sebagai pembuka bagi kehidupan yang lebih maju ke arah kehidupan yang membahagiakan dan penuh makna. Oleh karena itu, problem moral bukan sekedar masalah moral itu sendiri, melainkan suatu juga menyangkut persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Para pemikir moral seperti yang tergabung dalam aliran deontologi, objektif dan non-naturalistik, dan termasuk dalam aliran teologis, subjektif, dan naturalis, memiliki epistemologi yang berbeda dalam memberikan jawaban atau pembenaran nilai-nilai moral. Saudara-saudara, kalau kita lihat etika ini lebih menyangkut kepada masalah filsafat moral ya. Sebenarnya etika ini tadinya memang digabung dengan filsafat hukum dan etika profesi, itu ada 4 SKS. Kemudian dipecah, filsafat hukum sendiri, etika profesi sendiri ya. Nah, itu biasanya diberikan di semester tinggi, semester 5, 7 atau semester 6, 8 ya. Tapi pada kali ini diberikan di awal, barangkali filosofinya supaya mahasiswa itu sejak awal, sejak semester 1 sudah melihat etika pada profesi yang dia geluti, dalam hal ini profesi hukum nantinya. Nilai-nilai moral tidak hanya milik 1 atau 2 orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat dan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi yang menjadi pegangan para anggotanya. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku sebagian anggota profesi tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contoh adalah pada profesi hukum yang dikenal adanya mafia peradilan, atau pada profesi dokter yang mendirikan klinik super spesialis di daerah mewah sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya. Sebuah bangsa beradab pastilah mencita-citakan untuk memiliki penegak hukum atau penyelenggara profesi hukum yang baik. Hal ini karena melalui penyelenggaraan hukum itu sendiri, persoalan-persoalan juridis yang menimpa masyarakat dapat diharapkan penyelesaiannya. Penyelenggara profesi hukum menjadi pusat atau sentrum kebergantungan masyarakat. Sebagai pihak yang menjadi sentral otoritasi, tentulah penyelenggara profesi hukum itu membutuhkan persyaratan-persyaratan yang dapat menjadi kelengkapan profetiknya. Sementara itu, masyarakat sebagai pihak yang ditimpa suatu perkara menuntut kehadiran penyelenggara profesi hukum yang bermutu untuk melayaninya. Profesi hukum menjadi profesi yang amat menentukan bagi terselenggara dan tegaknya hak-hak asasi manusia Indonesia. Sebaliknya, negara dan masyarakat Republik ini tidaklah menginginkan kehadiran penyelenggara profesi hukum yang tidak memiliki sikap etis dan juridis. Hal ini karena kekosongan sikap etis dan juridis itu akan mengakibatkan munculnya berbagai problem sosial yang memprihatinkan dan mengancam ketahanan hidup bersama, hidup bermasyarakat, serta bernegara. Saudara-saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Haji Dedi Ismatullah SHMH ini, dia mengatakan bahwa panduan etis dan tanggung jawab moral seorang penegak hukum sehingga dapat bersikap dan berperilaku
meskipun merupakan buku deras yang wajib dimiliki mahasiswa Fakultas Hukum, ya, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berminat mengkaji dan memahami sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan pengetahuan dasar tentang etika profesi hukum, jadi etika profesi hukum itu dianggap pengetahuan dasar, sehingga mungkin diberikan di semester 1, siapapun dapat memotret secara tepat perilaku penegak hukum kita. Apakah sudah sesuai dengan kode etik yang berlaku di masing-masing profesi, baik hakim, jaksa, advokat maupun kepolisian. Sebenarnya masih ada lagi profesi hukum seperti notaris, mungkin juga mediator, mungkin juga kurator, ya. Tetapi yang selalu menjadi fokus perhatian adalah polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Ya, secara material, metodologis, dan substansial, ya, perlu dipelajari baik oleh mahasiswa maupun masyarakat, ya, yang berkaitan dengan hukum Indonesia serta mahasiswa Fakultas Hukum, ya, itu perlu melihat bahwa etika profesi itu sejak awal diberikan untuk menjadi panduan. Kelak nanti kalau sudah jadi sarjana hukum, kemudian berprofesi hukum, dia lebih mendalami, mengetahui, dan melaksanakan etika profesi itu dalam masyarakat di mana dia berpraktek hukum, apakah itu sebagai advokat, polisi, jaksa, hakim, ataupun profesi hukum lainnya. Saya kira itu nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, yaitu bagaimana kita membahas tentang etika profesi penegak hukum. Mungkin kita mulai dulu dari etika profesi polisi, kemudian dilanjutkan dengan kejaksaan, kemudian pengadilan, kemudian notaris dan advokat. Nanti kalau waktunya masih ada, kita akan masuk ke profesi lain yang berkaitan juga dengan profesi hukum, seperti mediator dan juga kurator. Saya kira demikian pertemuan ini. Nanti pada pertemuan berikutnya ada pengarahan kuliah, kemudian ada presentasi dari mahasiswa pada kode etik profesi. Demikian, sampai ketemu pada tatap muka berikutnya. Tetap semangat dan senantiasa berpikir maju.